कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya muliakan, hari ini kita jumpa lagi dalam satu acara yang akan membahas tentang Al-Quran menurut Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalatu wassalam. Dan dalam beberapa episode yang lalu secara periodik kita sudah menyampaikan penggalan-penggalan yang pernah disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di dalam buku The Essential of Islam, yang beliau menyoroti dan membahas tentang sisi-sisi yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa daripada Al-Quran. Dan kali ini kita akan mulai membahas dari halaman 64 dengan subjudul yaitu petunjuk bagi orang-orang muttaqi. Jadi Al-Quran ini adalah yang dinyatakan sendiri oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pada awal pembukaan buku ini beliau menyampaikan bahwa beberapa penganut Brahma Samaj berkomentar bahwa jika pemahaman sempurna hanya bisa dicapai melalui Al-Quran saja, lalu mengapa Allah Ta'ala tidak menurunkannya di semua negeri dan semua bangsa, baik di masa lalu maupun sekarang? Dan mengapa pula dia tidak mengalihkan berjuta-juta makhluknya dari pemahaman sempurna dan akidah yang benar? Atas jawaban dari pertanyaan tersebut ialah protes tersebut bersumber daripada kepicikan pandangan. Jika sinar matahari tidak mencapai beberapa relung-relung yang gelap, atau bila manusia memejamkan matanya seperti burung hantu yang melihat sinar sang surya, apakah lalu berarti bahwa matahari tidak diciptakan oleh Allah SWT? Kalau hujan tidak turun di beberapa daerah yang kering atau beberapa daerah yang masih tidak memperoleh kemaslahatan daripadanya, apakah lalu berarti bahwa hujan itu buatan manusia? Guna mengatasi keraguan manusia seperti itu, Allah SWT sudah menjelaskan secara tegas di dalam Al-Quran bahwa petunjuk dari wahyu ilahi tidak ditujukan kepada segala macam jenis manusia, tapi hanya kepada mereka yang bertabiat suci, memiliki sifat-sifat ketakwaan. Hanya jenis manusia seperti itu saja yang akan dapat memanfaatkan petunjuk agung dari suatu wahyu ilahi. Beliau menyampaikan suatu jawaban sebagai perbandingan bahwa satu agama yang datang sebelum Islam merasa ada ketimpangan. Mengapa Al-Quran datang kemudian lalu dinyatakan sebagai suatu agama yang sempurna? Mengapa tidak sekaligus Allah Ta'ala sejak awal menurunkan Al-Quran ini dengan segala kesempurnaan kepada seluruh pengikut agama ataupun kepada seluruh umat manusia? Disinilah satu penjelasan yang sangat istimewa bahwa sebenarnya kitab suci terdahulu telah diturunkan oleh Allah SWT kepada agama-agama sebelum Islam. Namun tingkatan-tingkatan dan kualitas daripada kitab-kitab suci mereka itu kandungan daripada hukum-hukum, perintah larangan dan tuntunan ini adalah sesuai dengan situasi, kondisi dan kemampuan manusia di masa itu. Baik dari segi peradaban, ilmu pengetahuan, nalar dan juga intelijensia dan sebagainya. Jadi tahapan-tahapan yang harus dilalui itu adalah sesuai dengan si fitrat alami. Ya, seperti manusia tidak mungkin dari kecil langsung ke perguruan tinggi ataupun sekolah menengah atas dan sebagainya, tetapi harus secara bertahap. Nah, oleh karena itu Hazrat Masih Maud alaihissalam mengutip ayat yang permulaan daripada Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim,
Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya aku Allah yang maha mengetahui. Inilah kitab itu. Jadi Alkitab di sini menunjukkan suatu kitab yang sudah ditentukan keberadaannya oleh kitab-kitab suci terdahulu. La raiba fi, di dalamnya tidak ada sedikit pun keraguan, hudal lil muttaqin, yang fungsinya adalah petunjuk dan pemberi hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka belanjakan. Waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman atas apa yang diturunkan kepada engkau dan apa-apa yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka pun beriman kepada hari akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Itulah orang-orang yang atas mereka Allah Ta'ala telah memberikan hidayah. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang sukses. Jadi di sini suatu hal yang lurus ya ditujukan oleh Al-Quran, oleh Allah SWT, yaitu kitab yang sudah dijanjikan oleh kitab-kitab samawi terdahulu. Inilah merupakan kitab yang dijanjikan sebelumnya. Dan ini dikatakan bahwa la raiba fih. Jadi hukum-hukumnya, perintah, larangan, dan segala tuntunan dan hidayahnya ini tidak ada sedikit pun celah ya yang akan menimbulkan daripada keraguan. Dan segala macam untuk membersihkan kekotoran dan segala kelemahan-kelemahan dalam perjalanan manusia untuk mengenal dan mencapai Khaliknya, di situ dipangkaslah semua yang menjadi penghalang-penghalang dan segala sesuatu yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa zalikal kitabu la raiba fih. Bahwa kitab ini begitu sempurnanya, menyempurnakan segala kekurangan daripada syariat serta ajaran-ajaran terhadap kitab-kitab samawi yang terdahulu. Dan di sini dikatakan hudal lil muttaqin, petunjuk dan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak dinyatakan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang sesat misalnya, bagi orang-orang yang tidak berilmu atau tidak beragama. Nah, contoh seperti misalnya perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu dengan berbagai macam kejuruan dan universitas dan fakultas, di situ ditujukan adalah bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang mempunyai dasar ilmu dan mempunyai dasar masa depan yang cerah. Bukan bagi orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh tidak mungkin belajar di perguruan tinggi. Nah, Al-Quran ini adalah sebagai penyempurna. Ya, segala yang sudah diajarkan, disampaikan oleh kitab-kitab suci terdahulu. Nah, kemampuan ini sekarang inilah Al-Quran datang untuk mencapai suatu jenjang yang bagaimana ini suatu jalan yang cepat, tepat, dan ringkas. Ya, yang menuju sasaran yaitu supaya manusia mengenal Khaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan yu'minuna bil ghaib. Nah, ini suatu keagungan Tuhan. Pertama dinyatakan alif lam mim. Kalian tidak bisa membuat suatu protes ataupun keberatan. Kenapa Allah Ta'ala tidak begini begitu menciptakan bagi kami semua? Di situ pernyataan pertama yaitu Allah Ta'ala mengatakan, aku Allah yang maha mengetahui. Jadi pengetahuan dan ilmu kegaiban dari Allah SWT itu tidak ada tandingannya. Karena dia memiliki khazanah yang dia simpan dan sembunyikan sendiri. Maka segala kegaiban dan marifat hakikat yang dia miliki
itu dia akan sampaikan sesuai dengan kadar-kadar dan waktunya. Nah, jadi di sini apapun yang akan muncul sedikit demi sedikit dalam mengenali suatu ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, memang akan muncul segala kontroversi, kontradiksi, atau perdebatan ataupun salah pengertian. Maka disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing ya dengan berbagai macam wahyu yang diturunkan sedikit demi sedikit. Nah, hudal lil muttaqin adalah yang mempunyai dasar pokok daripada fitrat manusia adalah yang bertakwa. Karena takwa inilah sesuatu potensi ya, asas yang dapat menumbuh suburkan keimanan dan keyakinan hamba Allah. Tanpa adanya takwa dan iman, itu segalanya akan sia-sia. Hujan bagaimanapun lebatnya dan bagaimanapun besarnya, kalau diturunkan di tanah yang gersang tidak akan tumbuh tumbuh-tumbuhan. Tetapi kalau diturunkan hujan itu di suatu daerah yang subur, makmur dan memang dia itu dapat menumbuhkan, maka akan ada suatu reaktif ya. Ada suatu yang menimbulkan hal yang nilai positif. Nah, inilah jadi Al-Quran ini diturunkan, nah menariknya apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Jadi manakala Allah Ta'ala telah mempersiapkan suatu umat yang sempurna, yang terbaik di sini. Nah, maka diturunkan jugalah seorang rasul. Nah, jadi kan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Nah, jadi ini bagaimana suatu periode, satu sistem yang sudah direncanakan oleh Allah SWT, dipersiapkan dulu umat yang sempurnanya. Kemudian Allah Ta'ala merencanakan menurunkan dari Lauhil Mahfuz, dari khazanah Tuhan ini, yaitu menurunkan syariat sedikit demi sedikit. Nah, diturunkannya kepada Rasulullah SAW. Dan suatu mukjizat yang direncanakan oleh Allah SWT, itu pun dimulai dari titik nadir yang kosong. Jadi dikatakan ummiyin, ya kan? Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga manusia, beliau tidak pandai baca menulis. Kenapa dari nol, dari yang titik yang kosong itu? Supaya ini murni, ya, bahwa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sepenuhnya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu yang terpendam dia ribuan tahun, rahasia, hikmah dan kebaikan dan segala keindahannya itu baru nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan keadaan. Nah, jadi di sini akan muncul suatu karisma, suatu aura, suatu keindahan-keindahan yang cemerlang nanti itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tahapan-tahapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luar biasa. Diajarkannya adalah suatu apa? Suatu keadaan di mana Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh hikmah dikatakan bahwa anallahu alamu. Jadi aku adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui. Tentang apa? Tentang hal-hal yang gaib. Nah, kegaiban Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berlangsung lama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Rasulullah SAW, menurunkan Al-Quran dan memberikan penjelasan dan tuntunan ini. Kemudian sedikit demi sedikit menzahirkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi inilah bagaimana sistematis yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak langsung Al-Quran satu kitab yang diturunkan kepada satu umat pilihan, tetapi diturunkannya sedikit demi sedikit supaya ada hikmah, cara berpikir, cara untuk kita memproses dan adaptasi dengan ajaran-ajaran yang ada, dengan memperbandingkan dengan agama-agama yang lain dan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya dengan bimbingan wahyu, perlindungan, pertolongan dan juga mukjizat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita melihat bagaimana Hadrat Masih Maud SAW menanggapi pertanyaan yang dari kaum Hindu tadi, bahwa kenapa tidak diturunkan
kepada kami sekaligus daripada Al-Quran ini. Nah, disinilah ditunjukkan kepada jawabannya itu merupakan satu jawaban yang arif, yang sangat bijaksana, yang penuh dengan logika yang sangat tinggi, bahwa Allah SWT sepenuhnya sang pencipta, sang pemberi hidayah, dan dia sangat mengetahui bagaimana menurunkan ayat-ayat dan firman, kalam dan perintah larangannya itu dengan penuh hikmah. Jadi tidak sekaligus seperti hujan akan melimpah ruah begitu, tetapi sedikit demi sedikit akan ditampung dan menimbulkan suatu perubahan di dalam umat yang diutusnya itu. Nah, inilah satu Rasulullah SAW, kehidupan di Mekah, lalu dilanjutkan dengan kehidupan Madinah, kan dua versi kehidupan yang berbeda. Ya, sifat yang tadinya jamal dengan kesabaran dan keindahan, lalu masuk ke dalam periode suatu sifat yang jalal, kegagahan dengan pertempuran. Nah, di situ bagaimana Allah Ta'ala dengan berbagai macam aneka pertolongan, janji dan juga perlindungan dan mujizat-mujizat kemenangan ini itu diperlihatkan sehingga janji-janji yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab suci terdahulu itu menjadi sempurna. Nah, inilah yang membuka para pemerhati dari pengikut agama yang lain dengan syariat yang terdahulu, dan juga bagi orang-orang yang memperhatikan bagaimana ajaran Islam dan Al-Quran yang begitu sempurnanya itu dalam masa yang sangat singkat, ya. Para sahabat yang menghafalkan Al-Quran, mengikuti ajaran dan bimbingan dari Rasulullah SAW, terjadi revolusi yang luar biasa. Semangat juangnya, ibadah yang berdoa dengan khusyuk tadaru, pengorbanan yang luar biasa, keyakinan yang hidup yang tanpa tergoyahkan, dan suatu keberanian yang murni dibelanjakan di jalan Allah tanpa ada suatu balas dendam ataupun kebencian, ya. Jadi semua itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi segala yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tepat dan cepat itu memang amanah itu disampaikan kepada yang amanah juga oleh orang-orang yang membelanjakannya itu. Jadi inilah yaitu keindahan daripada Al-Quran yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud Salam sesuai dengan kenyataan yang ada daripada Al-Quran itu disampaikan dengan penuh hikmah dan penuh dengan ma'rifat. Para pemirsa yang mulia, sekarang kita memasuki pada segmen yang kedua. Kita akan mengulas sedikit tentang hikayah. Dan bagaimana Hadrat Masih Maud Salam sebagai seorang yang sedang mencari-cari cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Quran dikatakan wa wadadaka dhallam fahada. Nabi Muhammad Rasulullah mencari-cari, terlunta-lunta dan terus mencari di mana Allah, di mana pemberi hidayah dan petunjuk. Fahada, kemudian Allah Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk. Begitu juga Hadrat Masih Maud alaihissalam ketika dalam masa muda ini beliau mengasingkan diri di tengah benua India yang berbagai macam agama, aliran dan pemahaman. Melihat ulama-ulama pun banyak yang sudah meninggalkan ajaran dan pemahaman ayat dari kitab suci Al-Quran. Beliau seakan-akan mencari di mana sang pemberi hidayah dan petunjuk itu. Nah, beliau selalu berpegang kepada Rasulullah SAW. Jadi pengalaman yang dialami oleh Rasulullah SAW itu juga yang dialami oleh Hadrat Masih Maud Salam. Dan terjawablah sudah bahwa zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, inilah Alkitab, Al-Quran, yang dimana ini telah disediakan bagi hidayah dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ketakwaan yang sudah ditancapkan di dalam fitrat Hadrat Masih Maud Salam dan juga dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, dialah yang akan mengembalikan iman, ya, menghidupkan syariat dan menegakkan agama dan menyebarkan agama dan memperkenalkan tauhid ilahi. Ini tumbuh dia, ya. Mulailah turun wahyu-wahyu, ru'ya, ilham, ru'ya, kasaf dan juga
mimpi-mimpi yang benar ya. Dan ini menambah suatu pembuktian daripada kitab suci Al-Quran. Nah, di tengah berbagai aliran agama dan kepercayaan ini, beliau sampaikan sisi-sisi yang sangat indah daripada Al-Quran. Nah, jadi disinilah terjawab semua yang dipertanyakan oleh orang-orang Hindu itu, kenapa tidak diturunkan sekaligus Al-Quran ini. Nah, beliau sesuai dengan secara periodik ini mencapai jenjang-jenjang ketinggian rohani, dan ada suatu perubahan-perubahan yang direncanakan oleh Allah SWT, dan beliau mencapai derajat rohani yang sangat tinggi sehingga beliau menjadi seorang yang dikatakan arif billah. Nah, inilah satu bagaimana mukjizat daripada Al-Quran dan apa yang juga dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau yang memiliki sifat mutaki, fitrat yang benar itu, dan mempunyai kecintaan yang luhur dan murni terhadap Al-Quran. Allah SWT pun menunjukkan jalan yang benar kepada beliau. Demikianlah hadirin hadirat tentang bahasan kita hari ini, bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.